Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1061 sebelum final. Ini juga membuat Mei Gongxi merasa lebih takut. Tetapi dia juga mengerti bahwa pada saat seperti itu, sebagai salah satu dari 6 finalis, dia harus menjadi sorotan dan tidak dapat melakukan gerakan apapun, jika tidak maka akan mudah ditemukan oleh para kaisar. Karena itu, dia hanya bisa menahan keraguan di hatinya dan bersiap untuk kompetisi terlebih dahulu. Bagaimanapun, selama dia akhirnya memenangkan kejuaraan, kompetisi ini seharusnya tidak begitu penting. Sebelum itu, jangan pikirkan apapun. Mungkin dia akan keluar saat itu. Percaya padanya, kamu harus percaya padanya. Dia tidak pernah mengecewakan dirinya sendiri. Mei Gongxi mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa seorang pria yang bahkan memberinya artefak super, apalagi yang tidak bisa dia percayai. Tapi segera, suasana hatinya menjadi gelisah lagi. Bukankah dia dalam bahaya? Bukankah itu kecelakaan selama pertandingan? Padahal sebelumnya, banyak pemain telah meninggal. Setelah memiliki ide ini di dalam hatinya, Mei Gongxi buru-buru meminta klan monster merak untuk mengumpulkan daftar pemain yang gugur di kompetisi sebelumnya. Tetapi setelah penelitian yang cermat, tidak satupun dari pemain yang jatuh ini seperti Tang San. Baru kemudian dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dengan kemampuan Tang San, dia seharusnya bisa bertarung bahkan melawan kaisar. Bagaimana dia bisa jatuh? Dia pasti melakukan sesuatu secara rahasia. Tidak sampai 1 hari sebelum final, Mei Gongxi benar-benar tenang, membiarkan dirinya menyesuaikan kondisinya melalui meditasi dan bersiap untuk final. Para pemain yang dapat memasuki final, terlepas dari level poin, semuanya adalah Feng Hao Douluo tingkat atas. Tidak mudah mengalahkan lawan. Prediksi final untuk final sekarang bahkan lebih terbagi. 5 kontestan lainnya baik-baik saja, dan kekuatan mereka semua adalah Heartbridge dan Heart Horse, jadi lebih mudah ditebak. Di antara semua spekulasi sekarang, Mei Gongxi, Suanyu dan Jiang Chenchou adalah 3 besar yang paling mungkin. Premisnya adalah bahwa ada satu variabel yang tidak akan menimbulkan masalah. Dan variabel ini tidak diragukan lagi dari Amethyst Coin Warrior. Jika dia bisa menggunakan Fierce Dragon, tidak ada keraguan bahwa Tang San juga akan menjadi favorit besar bagi Kaisar Pamungkas. Namun, apa yang dia mampu ketika dia tidak bisa menggunakan naga yang ganas? Kekuatan suci itu sangat kuat, dan bahkan bisa dikatakan melampaui keberadaan darah tingkat pertama. Namun, kekuatan macam apa yang bisa diberikan oleh klan pohon emas biru, yang tidak pandai bertarung? Selain atribut suci ini, apalagi yang bisa dia gunakan? Biji teratai pengganti hanya dapat digunakan sekali. Faktanya, jika kamu menghadapi lawan yang sangat kuat, efeknya tidak terlalu besar. Jika seseorang dapat membegalmu sekali, mereka dapat membegalmu untuk kedua kalinya. Perisai kura-kura hitam sangat berat, dan sepertinya itu hanya bisa diletakkan di tanah untuk pertahanan, seperti yang dia lakukan ketika dia menghadapi pedang langit dan bumi. Lalu ada tombak naga suci yang ditransformasikan. Ini tidak diragukan lagi adalah artefak yang kuat. Itu juga dapat memainkan peran yang cukup di tangan Jin Miaolin. Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa mengendalikannya? Serangan seperti apa yang bisa dia gunakan? Oleh karena itu, di antara semua prediksi, ketika datang ke Tang San, itu adalah tanda tanya besar. Tetapi semua penonton juga menantikan, di final, cara aneh macam apa yang bisa dilakukan pria ini untuk memperebutkan tahta untuk dirinya sendiri. Tepat di tengah-tengah begitu banyak antisipasi, final terakhir dari pertempuran kaisar akhirnya datang. Pagi-pagi sekali, Jin Miaosen sudah menunggu di luar Tang San. Ia tidak melihat saudaranya selama 6 hari. 6 hari mundur, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Jin Miaolin. Final akan segera dimulai sekarang, tetapi Jin Miaolin tidak pernah keluar, dan dia bahkan tidak diizinkan untuk mengantarkan makanan akhir-akhir ini. Tidak ada yang berani mengganggunya. Jika dikatakan bahwa ketika dia pertama kali berpartisipasi dalam kompetisi, tidak ada yang berharap dia akan tampil baik, tetapi sekarang dia benar-benar memasuki final, para tetua klan pohon emas biru mulai merasakan untung dan rugi. Karena mereka semua mengerti bahwa jika Tang San benar-benar bisa menjadi seorang kaisar, bantuan macam apa yang akan diberikan kepada klan pohon emas biru. Namun, mereka juga tidak tahu cara apa yang akan diberikan oleh sang patriark di final. Dia bisa melakukan apa yang dia bisa. Ini adalah kepercayaan kuat dari semua penatua sekarang.
Tetapi apakah itu benar-benar mungkin, tidak ada yang tahu. Waktu menjadi semakin tegang, Jin Yaosen mengangkat tangannya berkali-kali untuk mengetuk pintu, tetapi dia akhirnya menahannya. Pada saat ini, pintu terbuka, dan hari ini Tang San berubah menjadi pakaian putih, pakaian tradisional yang telah disiapkan oleh klan pohon emas biru untuknya sejak lama. Sosok lurus, kulit biru, dan 8 duri di punggung. Melihat mata Jin Yaosen yang penuh dengan kecemerlangan. "Kakak, kamu sangat tampan hari ini." Jin Yaosen memuji dengan tulus. Tang San berkata, "Apakah kamu mengikuti standar estetika klan pohon emas biru?" "Tunggu sebentar, jangan khawatir, aku sudah siap. Ayo pergi." "Oke." Wajah Jin Yaosen tiba-tiba dipenuhi dengan senyum gembira. "Final, kami datang." Suasana di istana leluhur juga telah mengalami beberapa perubahan karena pertempuran para kaisar hari ini. Sedikit lebih bermartabat, tetapi juga semakin berapi-api. Ketika Tang San berjalan keluar dari hotel, dia menemukan bahwa di sekitar gerbongnya, sudah ada sekelompok besar penjaga leluhur yang menunggu. Itu dibuat khusus untuknya. Sudah ada orang yang berdiri di kedua sisi jalan. Melihat Tang San berjalan keluar dikelilingi oleh para tetua klan pohon emas biru, sorak-sorai segera bergema dari kedua sisi jalan. Tang San tersenyum sedikit, melambaikan tangannya untuk menyambut iblis dan roh yang mendukungnya, dan kemudian naik kereta. Mereka yang datang dan menunggu di luar hotel adalah semua orang yang tidak memiliki tiket dan tidak bisa masuk ke arena untuk menonton pertandingan. Tentu saja, mereka juga akan menonton pertandingan dari layar kristal siaran luar untuk pertama kalinya. Sebagian besar pendukung Tang San adalah orang-orang yang tidak terlalu berbakat. Mereka semua melihat harapan di Tang San. Ternyata kekuatannya sendiri tidak cukup kuat, dan itu juga bisa ditingkatkan ke level bersaing dengan yang kuat melalui koin ametis. Ini memberi mereka harapan juga. Kereta bergerak perlahan, Tang San bertanya pada Jin Yaosen di sampingnya, apakah iring-iringan klan monster merak sudah pergi? Jin Yaosen berkata, sudah pergi. Kamu keluar terlambat, dan kami kemungkinan akan menjadi yang terakhir tiba. Tang San tersenyum sedikit dan mengangguk. Jin Yaosen berkata, saudaraku, lawanmu hari ini adalah Lan Moqian dari klan binatang raksasa Bimen, apakah kamu siap? Ini tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun itu adalah tempat ketiga di antara para pemain wanita, itu sangat kuat. Bagaimana kabarmu? Kamu akan menghadapinya. Para prajurit datang untuk memblokir air dan menutupi tanah, kata Tang San sambil tersenyum tipis. Jin Yaosen memutar matanya, kamu selalu acuh tak acuh padaku. Aku adikmu, tidak bisakah kamu mengungkapkan apapun? Tang San berkata, kamu akan tahu kapan aku naik ke atas panggung. Jin Yaosen berkata, kakak, apakah kamu yakin kali ini? Tang San memandangnya dengan geli, dan berkata, apakah kamu ingin aku mengatakan iya? Atau tidak? Jin Yaosen membuka mulutnya, memang, jika Tang San mengatakan kepadanya bahwa dia yakin, dia tidak akan merasa nyaman. Lupakan saja. Kamu bisa istirahat, sesuaikan keadaanmu dan mainkan permainan yang bagus nanti. Tidak apa-apa, aku seharusnya bukan yang pertama bermain hari ini. Menurut urutan poin, aku harus menjadi yang kedua bermain hari ini, kata Tang San. Pertandingan pertama hari ini adalah Mei Gongxi melawan Ning Chenen. Ya, yang memiliki poin terbanyak akan didahulukan. Ning Chenen tidak mudah dihadapi. Kekuatan keseluruhan pemain pria sebenarnya lebih tinggi daripada pemain wanita. Selama Xiaomei dapat mengalahkannya hari ini, maka banyak hal di masa depan dapat diserahkan kepadanya. Jadi, pertempuran hari ini sebenarnya adalah hal terpenting di hati Tang San. Dan itu adalah tabrakan antara Mei Gongxi dan Ning Chenen. Ning Chenen mampu mengalahkan Jin Angwo karena kemampuannya yang sebenarnya. Itu telah mengumpulkan panjang dari dua garis keturunan, dan mereka berdua bagus dalam pertahanan. Dalam hal pertahanan, ia hampir tidak memiliki lawan di level yang sama. Bahkan Tang San sendiri tidak menggabungkan garis keturunan pertahanan yang begitu kuat. Kekuatan darah Ning Chenen, bahkan jika itu bukan darah super, hampir sama. Solen 5 chapter 1062 di atas panggung. Salah satu alasan mengapa Suanyu mampu memenangkan pertandingan dengan Ning Chenen adalah karena Ning Chenen menyerah sampai batas tertentu, dan yang lainnya adalah Suanyu mampu menekan lawan dalam hal energi total dengan mengandalkan elf elemen cahaya. Ning Chenen adalah yang terbaik dalam perang gesekan, dan Suanyu, yang memiliki roh elemen cahaya, adalah yang paling tidak takut pada perang gesekan, sehingga Suanyu dapat memenangkannya.
Namun, apa yang paling ditakuti oleh Mei Gongzi sekarang adalah perang gesekan. Setelah Mei Gongzi jatuh ke bracket bawah, itu akan merepotkan, dan permainan selanjutnya akan menjadi sangat sulit. Karena itu, pertempuran hari ini sangat penting. Kereta dikawal oleh pengawal leluhur dan memasuki tempat kompetisi. Ketika kereta Tang San tiba, sorak-sorai meletus di arena. Prajurit koin ametis. Prajurit koin ametis. Sorakan itu datang dan pergi, dan dalam hal popularitas, Tang San pasti nomor satu saat ini. Tang San turun dari kereta dan berjalan di sepanjang lorong menuju arena. Longe City Lord telah dihapus dan diganti dengan 6 longe. Kali ini, ruang tunggu tidak lagi tertutup sepenuhnya, tetapi setengah tertutup, dan sisi yang menghadap lapangan bermain terbuka. Di setiap ruang tunggu, hanya ada satu tempat, singgasana mewah yang diukir dari emas dan bertatahkan berbagai batu mulia. Ini adalah kehormatan bagi para finalis. Pada saat ini, 5 takhta lainnya sudah diduduki para pemain. Mei Gongzi sedang duduk di singgasana pertama, dia melihat Tang San dan sedikit mengangguk padanya. Para pemain lain juga memberi isyarat kepada Tang San. Ying tersenyum di 3 wajah, membalas hormat satu persatu, dan kemudian duduk di singgasana di ruang kedua yang berdekatan dengan ruang Mei Gongzi. Di sisi lain dia adalah Suan Yu. Setelah itu, Jiang Chenchou. Yang kelima dan keenam adalah Ning Chenen dan Lan Moqian, dengan Lan Moqian di depan dan Ning Chenen di belakang. Semua 6 takhta sudah ditempati. Duduk di sini atas nama mereka telah melalui banyak pertempuran dan mencapai beberapa hasil. Melihat bahwa 6 singgasana telah memiliki pemain, para penonton di tempat kompetisi tiba-tiba meledak menjadi serangkaian sorakan. Satu demi satu, suhu di atas halaman leluhur tampak menjadi panas. Longe Kaisar di tengah jalan menuju Gunung Pengadilan Leluhur tidak berubah. Pada saat ini, sinar cahaya turun dari langit dan mendarat di ruang Kaisar yang sesuai. Sorak-sorai penonton secara bertahap mereda. Permainan akan segera dimulai. Aula ruang Kaisar terbuka satu demi satu, dan satu demi satu sosok lain keluar dari ruang tunggu. Kaisar Iblis Besar Rubah Surgawi, Kaisar Iblis Besar yang abadi, Kaisar Iblis Besar yang membelah langit, Kaisar Iblis Besar Harimau Putih, Kaisar Iblis Besar Iblis Gelap, Kaisar Iblis Besar Raksasa, Kaisar Iblis Besar Sein Pedang, dan Kaisar Iblis Besar Jing Feng. 8 dari mereka Kaisar Iblis berkumpul. Di sisi lain, Kaisar Tianyang Tianjing, Yin Tianjing Huang, Wutong Tianjing Huang, Tianjing Huang Penghancur Jiwa, Liuli Tianjing Huang, dan Tianjing Huang tak berujung dari Kekaisaran Richen juga berdiri berdampingan. Sebanyak 14 kaisar berjalan berdampingan dan sampai di tepi tebing. Kaisar Iblis Tianhu menoleh untuk melihat Kaisar Tianyang Tianjing, dan Kaisar Tianyang Tianjing membuat isyarat tolong kepadanya. Baru kemudian Kaisar Iblis Rubah Surgawi berbalik ke arena, tiba-tiba, kekuatan tak terlihat menyebar, tanpa rasa penindasan, tetapi itu membuat semua penonton di arena secara tidak sadar menjadi tenang. 6 pemain yang duduk di kursi pemain semuanya berdiri saat ini dan membungkuk kepada 14 kaisar di tengah gunung. Ada senyum di wajah Kaisar Iblis Tianhu, hari ini adalah hari yang sangat penting bagi Istana Leluhur. Seperti yang kita semua tahu, Istana Leluhur tidak menambahkan kaisar selama bertahun-tahun. Ini karena Feng Hao Douluo tingkat kaisar yang dapat ditampung plain terbatas. Belum lama ini, kami sangat sedih melihat Kaisar Iblis Kristal Besar dan Kaisar King Kong Jingjing jatuh satu demi satu. Pengadilan Leluhur kehilangan 2 kaisar, dan tahta kaisar dikosongkan. Oleh karena itu, kami memiliki waktu ini. Pertempuran Kaisar. Ini adalah kesempatan bagi Raja Iblis Besar dari semua kelompok etnis, dan ini juga merupakan kesempatan untuk promosi yang telah ditunggu-tunggu oleh semua orang selama bertahun-tahun. Menurut perkiraan kami, akan ada 3 orang kuat yang akan datang sampai akhir dan mendapatkan tahta Kaisar. Dalam waktu dekat, mereka akan menjadi salah satu dari kita, akan menjadi Kaisar baru. Bersama kita, mereka akan menjaga halaman leluhur, benua Falan, dan 2 kelompok besar kita. Setelah mengatakan ini, Kaisar Iblis Besar Tianhu berhenti dan mengalihkan pandangannya ke 6 kontestan di bawah ini. Setelah berhari-hari kompetisi dan pertempuran brutal dan sengit, pada akhirnya, 6 kontestan memasuki final. Final akan diadakan dalam rangkap 2. Format eliminasi. 3 teratas terakhir akan menjadi pemilik tahta, dan mereka akan mewarisi tahta di masa depan sesuai dengan urutan peringkat. Sekarang, dalam urutan poin, aku akan memperkenalkan 6 pemain ini. Mei Gongzi, penguasa kota Keri City, patriark dari klan monster merak, dan Raja Iblis Agung. Dia juga memiliki darah harimau putih dan darah ras manusia.
Dia telah menjadi yang terkuat di antara yang lainnya. Klan Monster Merak selama bertahun-tahun dan menempati urutan pertama dalam total poin. Segera, sorak-sorai penonton seperti tsunami terdengar dari kursi. Sebagai tempat pertama dalam total poin, dia sangat mungkin untuk mendapatkan tahta kaisar. Mei Gongxi pertama-tama memberi hormat yang dalam ke arah pengadilan leluhur dan bukit dewan, dan kemudian berbalik ke pemimpin audiensi untuk menyambutnya. Jin Miaolin, penguasa kota-kota Jianmu, patriark klan pohon emas biru, dan Raja Roh Agung. Dia mewarisi darah leluhur, memiliki energi kehidupan yang kuat, dan juga dikenal sebagai prajurit koin ametis. Setelah mendengarkan pengenalan Kaisar Iblis Besar Tianhu, sorakan memekakkan telinga terdengar. Bahkan Kaisar Iblis Rubah Surgawi tahu gelar prajurit koin ametis, dan dia bahkan mengatakannya. Meskipun itu sedikit lelucon, itu masih menunjukkan bahwa para kaisar mengenali prajurit koin ametis ini. Tang San memberi hormat ke arah kaisar dengan senyum di wajahnya, lalu berbalik ke penonton dan melambai sambil tersenyum. Tiba-tiba, sorakan menjadi lebih intens. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat, dan para penonton secara bertahap menjadi tenang. Berdiri tidak jauh dari Tang San, Mei Gongxi tidak bisa tidak memperhatikan, pria berkulit biru ini sangat populer. Merasakan tatapannya, Tang San berbalik untuk menatapnya, tersenyum dan mengangguk. Mei Gongxi juga mengangguk ke arahnya, merasa tidak kalah terasingnya. Tang San menghela nafas dalam hati. Ketika dia melihat ke belakang dan mengetahui identitas aslinya, dia seharusnya tidak marah. Yah, kemarahan tidak bisa dihindari, jadi mari kita bujuk. Yang ketiga adalah Suanyu, patriark klan naga cerah dari kota kristal klan naga, Raja Iblis Agung, warisan murni klan naga cerah. Sorak-sorai berlanjut, tetapi dibandingkan dengan sorakan Tang San sebelumnya, itu jelas jauh kurang kencang. Namun, Suanyu selalu tersenyum dan tidak peduli, dan menyapanya di gunung dan di luar panggung masing-masing. Yang keempat dari kota Liang, klan esensi bunga Liang, Jiang Senchou, Raja Roh Agung. Tidak banyak pengenalan tentang Jiang Kaichou, lagi pula, dia bukan pemilik kota. Yang kelima dari kota pemecah langit, klan Bimen, Lan Mokian, Raja Iblis Agung. Yang keenam dari kota emas, klan Mamut Emas, Ning Chenen, Raja Iblis Agung. Setelah pengenalan masing-masing kontestan, popularitas dapat terdengar dari sorak-sorai penonton. Di antara mereka, Tang San adalah yang terkuat. Kemudian Mei Gongxi. Sebagai pemain dengan poin tertinggi dan protagonis dari kompetisi ini, popularitasnya juga sangat tinggi. Ini dengan syarat dia tidak menunjukkan penampilannya yang tiada taraf. Jika tidak, popularitasnya pasti akan lebih tinggi. Solen 5 Chapter 1063 Final dimulai. Suanyu adalah yang paling populer ketiga. Klan Naga Iblis ke-8 mengundurkan diri dari kompetisi. Sebagai kepala klan naga dan perwakilan dari kelompok terkuat, begitu dia bisa memegang tahta, dengan dukungan dari para tetua klan naga, dia kemungkinan akan menjadi penguasa dunia. Kota terbesar, Crystal City, dan prestisenya juga akan dijamin, akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Secara relatif, popularitas tiga pemain lainnya jauh lebih rendah. Kaisar Iblis Tianhu melihat ke sekeliling penonton, aku tidak akan mengulangi aturan turnamen eliminasi ganda. Sederhananya, mereka yang kalah dalam 2 pertandingan akan tersingkir sampai peringkat akhir ditentukan. 3 teratas akan memenangkan gelar raja. Ketika memukul ranah kaisar, jika pemain peringkat atas mengambil terlalu banyak keberuntungan, yang terakhir akan terpengaruh, dan itu bukan dalam lingkup tanggung jawab pengadilan leluhur. Ini sangat sederhana, tetapi langsung membuat bau mesiu muncul di antara 6 kontestan. Dengan kata lain, bahkan jika kamu mendapatkan 3 besar, kamu mungkin tidak bisa menjadi seorang kaisar. Misalnya, jika pemilik kaisar peringkat pertama adalah eksistensi seperti Kaisar Iblis Kristal Besar, maka kemungkinan besar dia sendiri menempati 2 posisi. Peringkat ketiga, meskipun ada tahta kaisar, tetapi mungkin tidak dapat menjadi kaisar. Oleh karena itu, bahkan jika 3 teratas memiliki tahta kaisar, semakin tinggi peringkatnya, semakin baik, dan semakin tinggi statusnya. Setelah menjadi kaisar, levelnya kemungkinan akan lebih tinggi. Kaisar Iblis Besar Tianhu memberitahu mereka apa yang dia maksud dengan mengatakan bahwa, jika kita berusaha untuk menang, hanya jika kita mendapatkan peringkat yang lebih tinggi, kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Di pertandingan pertama, Mei Gongxi, yang menempati peringkat pertama dalam poin, akan berhadapan dengan Ning Chenen, yang menempati peringkat ketiga dalam poin. Kaisar lainnya masing-masing kembali ke ruang tunggu. Di sisi Kekaisaran Tianyu,
Kaisar Iblis Besar Pedang Sein terbang, dan di sisi Kekaisaran Richen, Kaisar Liuli Tianjing terbang. Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Surgawi datang ke arena pada saat yang sama, jelas keduanya akan menjadi wasit pertandingan pertama. Ini adalah kompetisi terakhir untuk memutuskan tahta kaisar, tidak peduli siapa yang menang, itu adalah kandidat yang dapat menjadi kaisar, dan tidak ada ruang bagi pengadilan leluhur untuk ceroboh. Kaisar Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Richen secara alami lebih memperhatikan posisi wasit. Kamu tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa di setiap pertandingan berikutnya, kedua belah pihak memiliki kaisar sendiri sebagai wasit. Pembangkit tenaga yang bisa mencapai final, apakah mereka roh atau monster, adalah pilarnya. Saat ini, latar belakang klan monster lebih dalam. Jika kamu tidak menghitung Ning Chenen, 3 dari 6 finalis adalah milik klan monster. Di pihak Kekaisaran Richen, ada juga 2 finalis, Tang San dan Jiang Chenchou. Di Kekaisaran Tianyu, ada 3, Mei Gongzi, Suanyu dan Lan Moqian. Secara keseluruhan, Kekaisaran Tianyu masih memiliki sedikit keuntungan, tetapi situasi saat ini, Kekaisaran Richen hampir tidak dapat menerimanya. Tentu saja, variabel Tang San agak aneh. Jika Tang San tidak ada di sana, di pihak pemain pria, Jin Angwo mungkin akan lolos, dan jika itu terjadi, Kekaisaran Richen akan dirugikan. Dalam hal kekuatan keseluruhan, bahkan Tianyang Tianjing harus mengakui bahwa masih ada celah antara roh dan monster. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, selalu klan monster yang menempati posisi dominan. Mei Gongzi dan Ning Chenen masing-masing naik ke udara dan jatuh ke bidang kompetisi. Meskipun kompetisi eliminasi ganda tidak sebrutal kompetisi eliminasi tunggal, 6 pemain telah sampai pada titik ini, dan mereka semua berharap untuk menang dengan sekuat tenaga, dan putaran pertama sangat penting. Wajah Ning Chenen langka dan serius. Dia telah menyaksikan kompetisi Mei Gongzi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapinya ketika dia memasuki final. Dalam rencana awal Kekaisaran Tianyu, para pemain pria dari klan monster harus menang. Dari Raja Naga Terang Suanyu, Raja Naga Hitam Li Zhaopeng, Tuan Kota Jin Angwo dari Split Sky City, dan Ning Chenen, 3 dipilih untuk memenuhi syarat. Ning Chenen sebenarnya ada sebagai alternatif, dan 3 besar lebih mungkin untuk lolos. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa variabel Tang San akan muncul di dalam game. Dia mengalahkan Jin Angwo dengan naga ganas, dan membiarkan Li Zhaopeng menyerah, yang memberi Ning Chenen kesempatan untuk lolos. Di permukaan, Ning Chenen selalu tampak tersenyum, tetapi pada kenyataannya, dia sangat bangga di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia memiliki 2 garis keturunan utama, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan dia sangat menantikan untuk bisa mencapai akhir permainan. Dan dia benar-benar berjuang keras, benar-benar mengalahkan Jin Angwo, dan melaju ke final. Setelah dia memasuki final, bahkan sikap Lan Moqian terhadapnya berubah. Di masa lalu, Lan Moqian sangat kuat di rumah. Bagaimanapun, binatang raksasa Bimen lebih unggul daripada mamut emas dalam hal populasi. Meskipun kedua belah pihak memiliki kaisar di belakang panggung, Lan Moqian memiliki kepribadian yang kuat dan pada dasarnya adalah kepala keluarga di rumah. Meskipun hubungan antara suami dan istri baik, Ning Chenen biasanya adalah pengendali istri. Kali ini, dia mengalahkan Jin Angwo dengan kekuatannya sendiri dan melaju ke final. Dia awalnya berpikir bahwa ketika dia kembali ke rumah, dia akan dimarahi oleh istrinya untuk memenangkan saudara iparnya, tetapi Lan Moqian yang menyambutnya tiba-tiba antusias. Bagaimanapun, di dunia monster, kekuatan masih yang paling dihormati. Oleh karena itu, bahkan jika dia berada di titik terbawah, dia memasuki final, yang masih memberikan kehormatan besar bagi mamut emas. Kamu harus tahu bahwa dalam prediksi asli, monster yang masuk final mungkin hanya naga, monster Feng Huang, dan Behemoth. Di sisi klan roh, itu juga akan menjadi dunia klan esensi bunga Liang dan klan esensi bunga Mingyue. Tanpa diduga, pada akhirnya, kuda hitam sering muncul, dan 3 dari 6 pemain bukan dari keluarga kuat ini. Mei Gongzi di seberang Ning Chenen juga salah satunya. Ning Chenen sangat takut dengan pedang Asura Mei Gongzi, itu sebabnya wajahnya begitu serius. Tapi dia memiliki pengalaman bertarung yang kaya, dan tentu saja dia bisa melihat kerugian dari Mei Gongzi. Jika dalam pertempuran ini, dia dapat mengalahkan Mei Gongzi, yang menempati urutan pertama dalam poin, maka dia tidak hanya akan dapat mendominasi pertempuran untuk kaisar, membuatnya lebih mungkin untuk menjadi kaisar, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuannya, status sendiri dan status keluarga. Lan Moqian harus menghadapi Tang San di belakang.
Mereka telah banyak menganalisis situasi Tang San akhir-akhir ini. Kartu truf apa yang dimiliki Patriark Pohon Emas Biru? Tidak peduli bagaimana mereka berpikir dan berspekulasi, mereka semua percaya bahwa hampir tidak mungkin bagi Tang San untuk mengalahkan Lan Moqian, yang memiliki senjata Dewa Ganda, tanpa menggunakan naga ganas. Jadi, jika Ning Chenen menang dan Lan Moqian menang, mereka berdua bisa masuk ke bracket pemenang. Menurut aturan kelompok pemenang, pertandingan berikutnya adalah duel antara Ning Chenen dan istrinya. Pada saat itu, antara dia dan Lan Moqian, salah satu dari mereka akan selalu bisa masuk 3 besar dan mendapatkan tahta kaisar. Apa yang bisa lebih bahagia dari ini? Memikirkan hal ini, Ning Chenen segera merasa panas dan mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Kedua belah pihak sudah siap. Kaisar Liuli berkata dengan suara yang dalam. Ning Chenen mengangguk, dan cahaya di tubuhnya tiba-tiba berubah. Lingkaran emas gelap meledak, otot menonjol, dan kekuatan garis keturunan mamut emas yang tak tertandingi meletus. Cahaya keemasan gelap tiba-tiba mengembun dan meningkat dengan cepat. Matanya juga berubah saat ini, dan kedua matanya menunjukkan warna yang berbeda. Solen 5 chapter 1064 pedang ini memotong langit. Aura emas gelap di tubuh Ning Chenen segera mulai berubah, menjadi menyilaukan, seperti berlian emas gelap, meledak dengan kecemerlangan yang aneh. Ini jelas merupakan tanda bahwa darah mamut emas dan darah esensi berlian diaktifkan pada saat yang bersamaan. Meskipun dia tidak bisa menggabungkan garis keturunan menjadi satu seperti Tang San dan meningkatkannya menjadi garis keturunan super, tetapi menggunakan kekuatan dari 2 garis keturunan ini pada saat yang sama untuk membuat mereka saling melengkapi, dia masih bisa melakukannya. Tidak hanya itu, Ning Chenen juga mengeluarkan sepasang palu berat miliknya. Palu yang berat berwarna emas gelap, dan kepala palu besar memiliki tepi dan sudut yang tajam. Dengan sepasang palu yang berat, momentum Ning Chenen naik lagi, dengan cahaya dan bayangan yang jelas di belakangnya. Mamut besar sedang duduk di tanah, memegang berlian besar di lengannya, terlihat sedikit lucu, tetapi aura Ning Chenen meningkat dengan liar. Palu emas bunga plum bermata 8 adalah artefak warisan dari garis keturunan mamut emas, dengan atribut bumi. Katakan itu artefak, tapi sebenarnya sepasang. Ketika Ning Chenen bertarung melawan Jin Angwo, dengan sepasang palu berat inilah dia memblokir badai pedang Jin Angwo. Dia bertahan sampai akhir, membuat Jin Angwo lemah berturut-turut, dan kemudian dia memenangkan permainan. Pada saat ini, sebelum pertandingan dimulai, Ning Chenen mengeluarkan semua kemampuannya untuk menekan bagian bawah kotak, tanpa niat untuk menguji. Karena dia tahu betul bahwa kekuatan serangan pedang Asura Mei Gongzi sangat kuat. Di sisi lain panggung kompetisi, Mei Gongzi tidak melepaskan kekuatan ruangnya sendiri terlebih dahulu, dia juga tidak melepaskan neraka dewa kematian. Aku melihat lampu merah berkedip di antara alisnya, dan Asura Demon Sword jatuh ke telapak tangannya. Mei Gongzi memegang pedang iblis Asura di kedua tangannya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan kemudian menutup matanya. Kekuatan garis keturunannya mulai meledak dengan hebat, dan rambutnya yang panjang berubah menjadi merah. Napas dan garis darahnya berfluktuasi dengan hebat. Melihat adegan ini, kedua kaisar sebagai wasit dan Ning Chenen yang sepenuhnya siap untuk pertahanan, tercengang. Apa yang akan dia lakukan? Mengapa dia membakar kekuatan darah begitu dia muncul? Apakah ini gila? Kamu harus tahu bahwa klan monster dan klan roh memupuk kekuatan darah. Membakar garis keturunan adalah metode bertarung yang hanya digunakan saat putus asa. Setelah kekuatan garis keturunan dibakar, itu akan merusak sumbernya, dan jika waktu pembakaran terlalu lama, bahkan ada risiko kematian. Tidak ada yang menyangka bahwa sebelum kompetisi dimulai, dalam proses persiapan, Mei Gongzi membakar darahnya sendiri. Api aneh mengalir turun dari Asura Demon Sword, menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, lampu merah pada Asura Demon Sword meledak menjadi kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan niat pedang melesat ke langit. Melihat dalam adegan ini Sword Saint Great Demon Emperor, tubuhnya sedikit bergetar, yang disebabkan oleh kegembiraan. Kekuatan macam apa yang paling dia rasakan dalam niat pedang Mei Gongzi? Seorang manusia pernah mengatakan kepadanya bahwa pedang adalah keadilan, pedang adalah penghakiman, dan pedang adalah anggur. Tampaknya berisi tiga dalam satu. Langsung, tampaknya tidak ada lagi Mei Gongzi di dunia, dan hanya ada niat pedang yang mengejutkan yang tampaknya membelah seluruh dunia. Yang mulia pedang suci, ini. Kaisar Roh Surgawi berkaca di seberang Kaisar Iblis Agung pedang suci segera bertanya melalui transmisi suara. Tak terbendung. Pedang itu bukan lagi serangan di level Raja Iblis Agung.
Sebagai Raja Iblis Besar yang memasuki final pertempuran Kaisar dan mengendalikan artefak yang begitu menakutkan, pukulan putus asa Mei Gongzi untuk menyalakan garis keturunannya pasti pada tingkat seorang Kaisar. Pada awalnya, setelah memblokir inten pedang Mei Gongzi, Kaisar Surgawi tak berujung meninggalkan bekas pedang di tubuhnya, dan dia membutuhkan 1 hari penuh untuk menyelesaikan maksud pedangnya sepenuhnya. Pedang pada waktu itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan pedang di depannya. Meskipun Liu Li Tianjing berada di atas Tianjing tanpa akhir, dia benar-benar tidak mau membiarkannya memblokir pedang ini secara langsung. Apakah dia gila? Artefak itu dapat didiskusikan pada pertemuan Istana Leluhur karena semua kaisar menyadari bahwa kekuatan artefak itu telah mengancam mereka. Kaisar Iblis Pedang Suci tampaknya belum mendengar transmisi suara Kaisar Liu Li Tianjing. Dia terus menatap pedang panjang merah, wajahnya memerah, dan dia merasa telah menangkap sesuatu. Sejak diskusi dengan Tang San saat itu, ilmu pedangnya telah berkembang lebih jauh. Dan pada saat ini, melihat pedang Mei Gongzi, dia dengan jelas merasa bahwa niat pedang ini mengandung aturan khusus, aturan yang tak terlukiskan, tetapi menghancurkan bumi. Tang San yang duduk di singgasana juga melihat formasi pedang ini. Dia sedikit mengernyit, dengan sedikit kelegaan di matanya, dan bahkan tidak bisa menahan untuk memberikan jempol untuk Mei Gongzi di dalam hatinya. Sayang, kamu sangat pintar. Cepat dan umumkan permainan dimulai. Pada saat ini, suara Kaisar Iblis Besar Tianhu terdengar di tengah gunung. Baru saat itulah Kaisar Iblis Pedang Sein dan Kaisar Langit berkaca kembali ke akal sehat mereka. Ya, waktu persiapan di kedua sisi terlalu lama. Persiapan awal sebelum pertandingan hanya menjadi penyangga kedua belah pihak. Namun, Tuan Muda Mei menggunakan metode pembakaran darah untuk mengumpulkan energi. Tidak ada yang memikirkan kesempatan untuk mendapatkan momentum. Pedang Asura Mei Gongzi sudah mulai menjadi transparan. Lebih intens. Permainan dimulai. Liu Li Demon Emperor buru-buru mengumumkan. Perisai pelindung yang memisahkan kedua sisi di tengah menghilang seketika. Meskipun Ning Chenen terkejut, naluri bertarungnya masih ada, dia segera mengangkat palu emas bunga plum bermata 8 di tangannya, siap untuk menyerang Mei Gongzi. Namun, pada saat ini, dia merasakan kekuatan opresif yang menakutkan yang membuat jiwanya bergetar seketika, menyebabkan dia menjadi sedikit pemalu. Kemudian dia melihat Mei Gongzi mengangkat pedang panjang merah di tangannya, dan darah Zili terbakar, membuatnya tampak seperti seorang dewi. Dentang-dentang. Palu emas bunga prem 8 sisi bergetar, membuat suara senandung yang renyah. Rasa takut yang kuat langsung masuk ke hati Ning Chenen. Ketakutan ini bukan miliknya, tetapi berasal dari sepasang artefak warisan keluarga di tangannya. Palu bunga prem bermata 8, yang dikenal karena pertahanan dan kekuatannya, gemetar dan ketakutan saat ini. Itu memberitahu Ning Chenen dengan segala cara bahwa itu tidak bisa menghentikannya, itu tidak bisa menghentikannya, itu tidak bisa menghentikan pedang lawan itu sendiri, dan sangat mungkin pedang itu akan jatuh dan tiada. Dipengaruhi oleh emosi seperti itu, Ning Chenen tidak berani menyerang Mei Gongzi segera. Sebagai kontestan yang paling defensif, dia juga tidak terlalu bagus dalam menyerang. Mei Gongzi menatap Ning Chenen, pedang ini akan memotong langit. Di belakang Mei Gongzi, cahaya dan bayangan besar muncul, itu adalah sosok merah, semuanya ilusi, tetapi ketika dia muncul, pedang Asura di tangan Mei Gongzi membuat dengungan tajam, dan langit berubah menjadi kilatan merah. Bahkan semua kaisar yang hadir merasa berat di hati mereka dan harus mengumpulkan kesadaran mereka untuk bertarung. Aku mengaku kalah. Palu di tangan Ning Chenen tidak terangkat sama sekali.